Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, wa nakhusu bidzikri, pengasuh Pondok Pesantren Banyuayu, akni Kiai Haji Muhammad Nawawi Abdul Muin beserta seluruh majelis keluarga Pondok Pesantren Banyuayu, alladzina akramna wa 'azzamna. Yang kami hormati Saudara Kholisin Susanto yang akan menjadi pemateri kita pada siang hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari alam kebodohan menuju alam keilmuan seperti apa yang kita rasakan. Untuk lebih efisiennya waktu, maka saya akan membacakan kurikulum vitae pemateri kita pada kali ini. Nama Kholisin Susanto. Tempat tanggal lahir Pamekasan 5 April 1997. Pendidikan terakhir S1 Prodi Hukum Keluarga Islam. Alamat rumah Desa Belumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Nomor telepon 085 931 097 470. Pengalaman organisasi OSIS MA Al-Islamiyah 1 Belumbungan, LBM Aktivita IAIN Madura, HMI IAIN Madura, DPP Al-Masbir, PAC Ibnu Larangan, Komunitas Pelajar Astronomi IAIN Madura. Profesi sebagai jurnalis. Prinsip hidup: yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Dan kepada Saudara Kholisin Susanto, waktu dan tempat kami haturkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara Ngaji Jurnalistik Pesantren yang diadakan di Pondok Pesantren Banyuayu, Pamekasan. Dan yang saya hormati seluruh panitia yang sudah mengundang saya pada siang hari ini. Kemudian yang saya banggakan seluruh peserta ngaji jurnalistik, para santriwan, ya, santri semua. Ya. Sebelumnya saya di sini sebenarnya bukan sebagai pemateri mungkin ya. Saya lebih enak itu kalau dipanggil hanya teman sharing saja. Jadi kita nanti bincang-bincang seputar jurnalistik. Apa itu jurnalistik sebenarnya? Di sini sudah ada yang kenal jurnalistik nggak? Tahu istilah jurnalistik itu apa? Apa?
Lagi? Ada lagi yang tahu? Ya, betul. Jurnalistik itu identik dengan surat kabar atau berita. Secara singkat jurnalistik itu. Tapi secara umum jurnalistik adalah tulisan. Dalam bentuk tulisan apapun itu, jurnalis itu dikatakan sebagai jurnalistik. Bentar ya. Modal. Nah, apa itu jurnalistik? Seperti yang sudah dikatakan tadi, siapa namanya? Siapa? Alvin. Alvin. Nah, Dek Alvin. Saya panggilnya Adek saja ya, biar lebih akrab gitu. Tidak mudah. Ya. Apa itu jurnalistik? Nah, jurnalistik secara bahasa dikatakan hal yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran dan seni kejujuran yang bersangkutan dengan pemberitaan atau persurat kabaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia seperti itu. Sedangkan di sini menurut Pepi Nugraha, beliau adalah jurnalis Kompas, harian Kompas. Jurnalistik adalah kegiatan seorang jurnalis atau wartawan dalam mencatat, mengumpulkan dan menyiarkan informasi mengenai peristiwa yang baru saja terjadi kepada publik melalui media ataupun melalui media massa. Jadi jurnalistik ini adalah sejenis tulisan yang dikumpulkan oleh seorang wartawan, yang diolah oleh seorang wartawan dan disampaikan melalui media massa. Ingat ya, di sini media massa, bukan media seperti Facebook, bukan seperti IG, bukan Twitter. Jadi di sini media massa. Media massa itu seperti portal, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Seperti surat kabar, itu yang dinamakan media massa. Kemudian menurut Dejen Amar, seorang ilmu hukum komunikasi, jurnalistik merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan berita secara mungkin dan seluas mungkin kepada halayak. Jadi di sini titik tekannya, jurnalistik itu harus up to date, harus dipublish dan dikasih tahu ke masyarakat, dikabarkan kepada masyarakat itu secepat mungkin. Itu yang harus dilakukan atau yang identik dengan jurnalistik. Kalau tidak cepat, nulis sekarang diterbitkan besok, itu tidak masuk dalam kategori jurnalistik. Gitu. Kemudian di sini menurut Asep Samsul M. Romli, jurnalistik merupakan sebuah proses kegiatan dalam mengolah ataupun menulis dan menyebarluaskan berita atau opini melalui media massa. Jadi dari 4 pengertian apa itu jurnalistik ini sebenarnya sama.
Yang pertama adalah pengolahan, diolah, kemudian dipublish. Itu jurnalistik. Jurnalistik secara konseptual ada 3 sudut pandang. Apa? Yang pertama, jurnalistik bisa dikatakan sebagai proses. Yang kedua, jurnalistik sebagai teknik atau keahlian. Yang ketiga, jurnalistik sebagai ilmu. Jadi jurnalistik secara konsep atau secara terminologi di sini ada 3 sudut pandang. Bisa dikatakan sebagai proses, bisa dikatakan sebagai teknik ataupun keahlian, dan juga bisa dikatakan sebagai ilmu ataupun kajian. Sini. Nah, jurnalistik sebagai proses itu seperti apa? Kira-kira? Jurnalistik sebagai proses yaitu aktivitas mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas yang dilakukan oleh wartawan. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, jurnalistik itu mengolah, kemudian ditulis, dan disebarluaskan. Itu jurnalistik sebagai proses. Jadi ada prosesnya. Dari mencari berita, mencari bahan, mengolah, menulis, dan disebarluaskan, itu adalah proses kan. Jadi jurnalistik sebagai proses seperti itu. Jurnalistik sebagai teknik yaitu keahlian atau keterampilan menulis karya jurnalistik, baik itu bentuk berita, artikel, atau features, termasuk keahlian dalam mengumpulkan bahan penulisan seperti peliputan peristiwa dan wawancara. Jadi di sini jurnalistik bisa dikatakan sebagai teknik ataupun keahlian jika orang itu sudah memiliki skill atau keterampilan untuk menulis berita ataupun artikel dan features. Tahu features ya? Features itu semacam berita juga, akan tetapi lebih ke bercerita, semi cerpen. Kalau cerpen tahu kan? Nah, features itu berita juga, akan tetapi lebih narasinya itu lebih bercerita. Semisal ada seorang tokoh itu terkenal kan? Kalau dikatakan tokoh itu adalah pasti orang yang sangat terkenal. Menarasikan biografi dari tokoh itu, kemudian diupload di media massa, itu dikatakan features, berita features gitu. Nanti akan dibahas sama pemateri selanjutnya untuk macam-macam berita itu apa saja. Nah, kemudian ini jurnalistik sebagai ilmu atau bidang kajian, yaitu mengenai pembuatan dan penyebarluasan informasi, peristiwa, opini, pemikiran, ide melalui media massa. Jadi jurnalistik ini juga bisa dikaji dari berbagai hal. Bisa dikaji dari sumber peristiwa ataupun kita beropini, dan secara pemikiran pun juga begitu, ataupun ide. Jadi seorang jurnalis ataupun wartawan dalam menulis berita, dalam menulis kabar, di sana bukan hanya menulis, melainkan harus pintar dari sisi mana ini yang mau ditulis, seperti itu. Jadi ada kajiannya, ada sudut pandang yang harus ditentukan oleh seorang wartawan dalam menulis berita itu. Nah, kata jurnalistik berasal dari mana? Asal muasal kata jurnalistik berasal dari bahasa Yunani kuno atau de jure, yang berarti hari, yakni kejadian hari ini diberitakan dalam lembaran tercetak.
De jure sendiri berasal dari sejarah pers, mengacu pada media massa pertama di dunia yang dikenal sebagai nama Acta Diunra. Jadi istilah jurnalistik sebenarnya bukan ada sejak kemarin, bukan ada sejak Indonesia ini merdeka, melainkan sudah lama. Sejak awal Yunani kuno kata jurnalistik itu sudah ada dan dikenal dengan istilah Acta Diunra. Nah, apa Acta Diunra itu? Itu adalah nama kerajaan yang ada di bangsa Romawi kuno. Nah, di situ Acta Diunra yang merupakan catatan publik harian berupa papan pengumuman mengenai peristiwa yang terjadi di kerajaan. Jadi Acta Diunra itu sebuah nama kerajaan, dan di sana itu ada, kalau sekarang itu apa ya, mading lah istilahnya gitu. Jadi di sanalah muncul pertama kali yang dinamakan apa itu jurnalistik. Kata jurnalistik itu muncul di sana. Kata akta jurnalistik pada masa Julius Caesar. Nah, ini tokohnya. Pada masa Julius Caesar, pada masa Romawi kuno sebelum Masehi, 60 sebelum Masehi, kemudian dikenallah sebagai jurnalistik. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah jurnalism, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi jurnalistik gitu. Nah, produk jurnalistik itu apa saja? Ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, produk jurnalistik adalah yang pertama berita. Berita, tahu kan? Jadi berita itu adalah kabar yang ditulis oleh seorang jurnalis dan dipublis di media massa dalam tanda kutip sesegera mungkin. Itu harus segera yang dikatakan berita. Kemudian artikel. Nah, artikel ini ada artikel ilmiah, ada artikel lepas, dan lain sebagainya. Opini seperti tulisan artikel, akan tetapi kalau opini ini lebih ke pendapat si penulis. Kalau artikel itu lebih ke sumber ataupun dasar-dasar seperti buku dan lain sebagainya, riset. Nah, kalau opini ini lebih ke pendapat